Kami awali dengan peningkatan keamanan terkait pertandingan final football Amerika Super Bowl di kota New Orleans. Ribuan petugas dari berbagai lembaga penegak hukum dikerahkan, terutama karena kehadiran Presiden Trump membuat penjagaan keamanan semakin berlapis. Dengan 125.000 orang diperkirakan mengunjungi New Orleans pada akhir pekan ini, pihak keamanan meningkatkan kewaspadaan di kota tempat berlangsungnya pertandingan Super Bowl ke-59 itu. Penjagaan keamanan bagi Super Bowl biasanya memang sudah ketat, tapi tahun ini lebih diperketat lagi dengan rencana kehadiran Presiden Donald Trump. Menurut pihak berwenang, lebih dari 2.700 petugas keamanan, termasuk 16 tim taktis tambahan, diterjunkan untuk pengamanan Super Bowl dengan persiapan yang sudah berlangsung selama hampir 1 tahun. Beragam lembaga penegak hukum tingkat federal, negara bagian dan lokal mengerahkan personilnya untuk melakukan pengamanan, baik di darat, dari udara dan juga di perairan sekitar New Orleans, utamanya di kawasan Stadion Caesars Superdome. Pertandingan Super Bowl antara tim Kansas City Chiefs melawan Philadelphia Eagles berlangsung di New Orleans Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi ini waktu Indonesia. Sementara itu, siaran langsung pertandingan Super Bowl ini biasanya disaksikan antara 100 hingga 150 juta orang, sehingga menjadi siaran langsung yang paling banyak ditonton setiap tahun. Tingginya jumlah pemirsa membuat biaya iklan televisi melonjak, dan tahun ini biaya iklan di Super Bowl mencapai hampir 8 juta dolar, atau sekitar 130 miliar rupiah per spot 30 detik, melampaui rekor harga tahun lalu. Penggemar football berdatangan ke New Orleans, negara bagian Louisiana, guna menyaksikan langsung pertandingan puncak Super Bowl yang untuk ke-11 kalinya diselenggarakan di kota ini. Selain puluhan ribu orang di Stadion Caesars Superdome, 100 juta lebih warga di penjuru Amerika Serikat harus puas menyaksikan lewat TV saja. Selain pertandingan dan pertunjukan musik di sela pertandingan, satu yang ditunggu-tunggu adalah beragam iklan saat siaran langsung. So with respect to goals of Super Bowl ads, generally speaking, there are two broad goals that you can have, of course, besides sales in advertising. One might be reach and one might be frequency. So the advertising with the Super Bowl is wonderful for that first goal of reach. Setiap tahunnya siaran langsung Super Bowl menjadi siaran langsung TV yang paling banyak penontonnya. Karena itu perusahaan-perusahaan yang memasang iklan rela membayar mahal. So this is the first year that we've seen an ad go for $8 million for a 30-second spot. And one of the reasons that it keeps increasing, partly is the audience keeps increasing. We know people are staying tuned in, they're engaging. Proses produksi juga lebih mahal, sering melibatkan aktor Hollywood dan tokoh terkenal lainnya. Seperti iklan layanan antar makanan Uber Eats, dibintangi Matthew McConaughey dan Ratu Kuliner Martha Stewart. Lalu celebrity chef Gordon Ramsay bersama aktor komedi Pete Davidson untuk iklan produsen panci Hexclad. Wow! Meski menjadi spot iklan termahal, seluruh spot iklan untuk Super Bowl tahun ini sudah habis terjual pada November lalu. Demikian laporan tim VOA. Right this way. Saudara, negara bagian California di Amerika Serikat dikenal sebagai negara bagian suaka yang ramah terhadap imigran tanpa izin tinggal tetap. Tapi ada satu kota di California yang menyatakan bukan kota suaka dan memilih mendukung kebijakan Presiden Trump untuk mendeportasi imigran tanpa dokumen. Dikenal sebagai negara bagian suaka, California membatasi kerjasama polisi negara bagian dengan pihak imigrasi federal. Melarang polisi bertindak sebagai agen imigrasi atau melakukan penangkapan hanya karena pelanggaran imigrasi sipil. Tapi di negara bagian ini, kota Huntington Beach telah menyatakan dirinya sebagai kota non-suaka untuk imigrasi ilegal demi pencegahan kejahatan. If an undocumented person commits some kind of crime, especially a heinous crime, I want them removed. I want us to have every level of law enforcement to keep our community as safe as possible. Pemilik restoran Charlie Zabla mendukung Huntington Beach sebagai kota non-suaka. By crossing the borders and coming here illegally, you already committed a crime. You broke the law. And that's not acceptable. Kedatangan tidak sah adalah pelanggaran perdata, bukan tindak pidana. Masuk secara ilegal adalah pelanggaran ringan, tapi masuk kembali secara ilegal setelah dideportasi adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga 2 tahun penjara.
Banyak kelompok pro-deportasi mengatakan deportasi imigran adalah demi keamanan. Namun menurut Lembaga Penelitian dan Kebijakan Imigrasi Harbor Institute, tidak ada bukti kota-kota Suaka kurang aman. Study after study has proven that sanctuary cities not only don't increase crime, they actually reduce crime. And so for Huntington Beach politicians to be invested in trying to promote this anti-sanctuary policy actually shows that they're not invested in promoting public safety. Mengingat pemerintah kota tidak berkuasa atas penegak hukum setempat, keputusan Huntington Beach hanyalah langkah simbolis. Declaration by the city is going to have limited impact because the cities don't have their own jails. Generally, the entity that controls the jails is the Orange County Sheriff's Department. That's a different decision maker. Ketika California memberlakukan Undang-Undang Suaka pada 2017, pemerintah Trump pertama berpendapat di pengadilan bahwa hal itu mengganggu otoritas imigrasi yang menegakkan hukum federal. Pengadilan banding memutuskan memenangkan negara bagian California, dan Mahkamah Agung AS menolak untuk meninjau kasus tersebut. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok diaspora Indo-Belanda di Amerika Serikat yang tersebar di berbagai wilayah dan yang terbanyak berada di California Selatan. Kelompok diaspora yang tergabung dalam SoCal Indo mencoba menyambung ikatan mereka dengan Indonesia dengan berbagai kegiatan, termasuk lewat kuliner khas tanah air. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper, I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me. Yeah. Michael Pasashe yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California, dan Washington DC, tim VOA. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Wahai manusia,
Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang tiang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Kami awali dengan reaksi Amerika Serikat terhadap pembebasan 4 sandera Israel yang ditahan Hamas di Gaza selama 477 hari. Pembebasan ini adalah bagian dari kesepakatan gencatan senjata di mana Israel membebaskan 200 tahanan Palestina. Dalam pernyataan tertulis, Gedung Putih mengatakan dunia merayakan pada saat Presiden Trump memastikan pembebasan 4 lagi sandera Israel yang sudah terlalu lama ditahan di luar kehendak mereka oleh Hamas. Gedung Putih juga mengatakan Amerika Serikat bersama Israel akan terus mendorong pembebasan semua sandera dan mengupayakan perdamaian di seluruh kawasan. 4 sandera anggota militer Israel itu dibebaskan dari Gaza setelah 15 bulan ditahan. Keempatnya dikawal militan Hamas di sebuah panggung di kota Gaza, kemudian diserahkan ke Palang Merah Internasional. Keempatnya dibawa ke rumah sakit di Israel Tengah dan kondisi medis mereka dinyatakan stabil. Sebagai pertukaran dengan 4 sandera ini, Israel membebaskan 200 tahanan Palestina. 120 di antaranya menjalani hukuman seumur hidup karena melakukan serangan mematikan terhadap warga Israel. Pembebasan ini merupakan yang kedua dalam perjanjian gencatan senjata. Dalam kesepakatan ini, Hamas akan membebaskan total 33 sandera secara bertahap selama 42 hari. Dan Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina. Saudara, di tengah meluasnya pengaruh Tiongkok di Samudra Hindia, India memperkuat angkatan lautnya dengan 3 kapal perang baru. Menurut analis, kekuatan angkatan laut Tiongkok yang sangat besar menjadi masalah keamanan bagi India, sehingga memicu negara ini meningkatkan kekuatan angkatan lautnya. Sebuah fregat siluman, kapal selam serang, dan kapal perusak rudal baru-baru ini diresmikan ke dalam Angkatan Laut India. Ini adalah bagian dari puluhan kapal perang yang rencananya ditambahkan India selama 10 tahun ke depan. About 40 warships are likely to be commissioned over next few years. And that's a significant jump. Even qualitatively, the ships that Indian Navy is commissioning are very high-tech and high-end. Para analis mengatakan New Delhi menambah kekuatan angkatan lautnya di tengah kekhawatiran bahwa proyek infrastruktur Tiongkok di sekitar India membawa negara saingan itu lebih dekat di Samudra Hindia. Chinese Navy has very good relations with Myanmar. It has access to a port in Sri Lanka called Hambantota, which gives it docking facilities. And it has very close links with the Gwadar port in Pakistan on the Arabian Sea. So all around India is in a sense encircled by China. Tantangannya tidak mudah. Angkatan Laut Tiongkok adalah yang terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal. Fokus India selama bertahun-tahun adalah membangun pasukannya karena sengketa perbatasan India dengan Tiongkok dan Pakistan di Himalaya. Tetapi 90% perdagangan India, termasuk pasokan energi vital, melewati Samudra Hindia setiap hari. Jalur air ini telah menjadi prioritas bagi para pemimpin politik dan militer negara itu. India's sustenance is completely dependent on Indian Ocean. So Indian Ocean is absolutely important, and for that, India needs to have the freedom of navigation. Our ships should be able to transit through the Indian Ocean freely without being hindered by any power that could be inimical to India's interests. Ekspansi Angkatan Laut India juga didorong oleh ambisinya untuk dihitung sebagai kekuatan global. आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है.
Dari New Delhi dan Washington DC, tim VOA. Beralih ke kebun binatang nasional di ibu kota Amerika yang menggelar perayaan District of Panda untuk merayakan kembalinya panda dari Tiongkok, yang untuk pertama kalinya ditampilkan ke publik di Washington DC. Dua panda baru ini didatangkan akhir tahun lalu setelah panda sebelumnya dipulangkan pada akhir tahun 2023. Kegembiraan tampak di antara anak-anak yang hadir dalam penampilan perdana dua panda, Pauli dan Jingbao, di Kebun Binatang Nasional di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. They're so fluffy, they're so playful, they're just so nice. Pengunjung dewasa tak kalah gembiranya. I took the day off of work so I could come be here when the zoo opened, and it's very exciting. I'm happy pandas are back in DC. Program peminjaman panda merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai diplomasi panda. Pasangan panda dipinjamkan oleh Tiongkok untuk kurun waktu 10 tahun dan selama masa kontrak, kebun binatang penerima bekerja sama dengan peneliti Tiongkok untuk mengembangbiakan satwa langka ini. Di tengah ketegangan AS-Tiongkok, program ini sempat dihentikan dan panda-panda dipulangkan sebelum program peminjaman dipulihkan lagi pada 2024. They're fascinating. No, it's an animal you don't see often in zoos in the U.S. Sekitar 1 jam perjalanan dari Washington DC, pekerja kebun binatang memotong bambu. We're standing in one of our probably 10 or 11 bamboo stands here at our facility in Front Royal, Virginia. On a daily basis, these animals are getting 45 kilos of bamboo each per day. And that's not an inconsequential amount. Dua panda di Kebun Binatang Nasional tiba dari Tiongkok pada Oktober, tapi menjalani masa penyesuaian beberapa bulan sebelum ditampilkan ke publik. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok pemenang Miss Indonesia 2006, Cristania Besso, yang pindah ke Amerika Serikat untuk sekolah menjadi perawat. Dan ternyata tidak mudah sehingga ia pindah haluan dan mendaftar menjadi tentara. Ia ditempatkan sebagai tentara perawat dan berhasil menamatkan kuliahnya. Kini Cristania sedang merintis usaha klinik perawatan lansia di kota Baytown di Texas. Perjalanan hidup Cristania Besso memang unik. Saya pengen belajar tentang kehidupan lagi. Kristi, demikian ia akrab disapa, adalah mantan Miss Indonesia yang mewakili Indonesia pada ajang Miss World 2006 di Polandia. Setahun kemudian, mantan mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, jurusan Administrasi Bisnis Internasional ini, pindah ke California. Ia mengambil sekolah menjadi perawat. And it was really hard for me. Susah banget sekolahnya. Sekolahnya pas, tapi licensing untuk RN itu, it's really hard. I failed it. Kebetulan waktu itu ada opening untuk ada program MAFNI namanya, untuk orang-orang yang green card atau yang student visa bisa masuk di Army. Melalui program MAFNI atau Military Accession Vital to the National Interest, Kristi berlatih menjadi tentara selama 3 bulan, termasuk latihan menembak. Jadi pas lagi kerja di dalam Army, saya juga bisa ambil sekolah online di universitas biasa, dibayarin sama Army. Kristi berhasil memperoleh lisensi sebagai perawat dan gelar sarjana keperawatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkeluarga dan berkarir sebagai perawat. Kini Kristi menetap di Baytown, Texas, dan sejak tahun lalu bersama suaminya, ia mulai merintis bisnis assisted living atau klinik perawatan orang tua dengan mobilitas terbatas. The hardest thing was just taking that leap. The risk factor, because, hundreds of thousands of dollars all at once to try to build the proper facility that you need for this business. It's a little bit scary. Dari Miss Indonesia hingga menjadi tentara dan perawat, kini Kristi akan menjalani peran baru sebagai seorang pemilik bisnis. Dari Baytown, Texas, tim VOA. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat
pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Kami awali dengan perkembangan investigasi tabrakan pesawat dekat Bandara Nasional Ronald Reagan di dekat ibu kota Amerika Serikat. Suhu dingin di Sungai Potomac dan angin kencang menghambat pencarian. Sementara Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika NTSB memberikan rincian terbaru soal kecelakaan itu. Dalam keterangan Sabtu malam waktu setempat, penyelidik NTSB mengatakan petugas tower yang diperiksa mengaku memantau helikopter Black Hawk terbang pada ketinggian 200 kaki. Namun hal ini masih perlu diverifikasi tim penyelidik. Data lokasi terpercaya menunjukkan kecelakaan terjadi pada ketinggian di atas 300 kaki, yakni lebih tinggi dari 200 kaki yang seharusnya diterbangi heli Black Hawk. 67 orang meninggal akibat tabrakan antara helikopter Black Hawk Angkatan Darat Amerika dengan pesawat CRJ-700 American Airlines saat bersiap mendarat di Bandara Reagan, yakni salah satu bandara dengan lalu lintas tersibuk di Amerika Serikat. Kotak hitam pesawat dan helikopter itu telah ditemukan dan NTSB akan menganalisa data penerbangan serta percakapan terakhir di kedua kokpit untuk meneliti apakah pilot pesawat tahu ada helikopter di dekatnya dan apakah pilot heli melihat pesawat itu atau pesawat lainnya. Menurut NTSB, laporan awal penyelidikan ini ditargetkan selesai dalam 30 hari. Tapi hasil akhir laporan kecelakaan pesawat biasanya makan waktu berbulan-bulan karena rumitnya penyelidikan. Saudara, pemerintahan Donald Trump kembali mempersoalkan minimnya kontribusi sekutu-sekutu di NATO terhadap anggaran pertahanan. Salah satunya adalah Spanyol yang menurut Presiden Trump berkontribusi sangat kecil. Hal ini juga diangkat Sekjen NATO dalam lawatannya ke Madrid akhir Januari. Spanyol adalah perekonomian terbesar keempat di zona Euro. Tapi di antara ke-32 anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, pembelanjaan pertahanannya berada pada urutan terbawah. Dalam lawatan ke Spanyol dan Portugal, Sekjen NATO mengingatkan kembali soal target 2% yang dicanangkan pada 2014. Goal of 2% now set a decade ago will not be enough to meet the challenges of tomorrow. The threat from Russia may seem distant, but let me assure you, it is not. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan berkomitmen mencapai target 2% pada 2029 dan Spanyol adalah penyumbang terbesar ke-10 bagi NATO dalam hitungan nilai kontribusi pertahanan. Presiden Trump telah menyatakan kekecewaannya terhadap kontribusi Spanyol dan bahkan mencanangkan target pembelanjaan lebih tinggi. I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP. Which is what it should have been years ago. Analis menyaksikan apakah target 5% ini bisa dicapai. Eso es imposible. Imposible porque no tenemos esa capacidad económica. Porque eso sería, de alguna manera, hacer sacrificios en los ámbitos sociales. Y la población española eso lo penalizaría con el voto en las urnas. Tapi negara anggota lain, Lituania, mengaku bisa meningkatkan pembelanjaan pertahanan ke 5 hingga 6% PDB pada 2026. Tai nėra koks nors perviršis. Įsiliejame į NATO gynybos planus, kurie yra mūsų regionui gyvybiškai svarbus. Saat pertama menghadiri KTT NATO sebagai Presiden AS pada 2017, Donald Trump menegur sekutu-sekutu Amerika guna meningkatkan pembelanjaan militer. Seruan serupa dipastikan kembali dikemukakan pada KTT tahun ini di Den Haag pada Juni. Demikian laporan tim VOA.
Beralih ke kota New Orleans yang kembali menjadi tuan rumah pertandingan puncak football Super Bowl yang tahun ini akan digelar tanggal 9 Februari. New Orleans adalah salah satu destinasi wisata populer di Amerika Serikat dengan pertunjukan jazz, arsitektur unik, dan juga sebagai destinasi wisata kuliner. Dengan kekhasan kuliner New Orleans bisa ditemui di berbagai sudut kota. Susan Spicer adalah chef ternama yang telah berkarir hingga ke Eropa sebelum kembali ke kampung halamannya di New Orleans, negara bagian Louisiana. In my mind, it's a casual restaurant with a fine dining mentality. I was in fine dining for 35, 40 years, and so there's some things ingrained in me, and I just have to keep that certain level of excellence. Susan sebelumnya lama mengasah keterampilan di kawasan French Quarter yang banyak didatangi turis dan menjadi pusat wisata New Orleans. Tapi menurutnya untuk menikmati kuliner New Orleans dan Louisiana, orang mestinya tak berkutat di the French Quarter saja. But if you just venture out a little bit, and come to Mid-City or Lakeview or Old Metairie or, take the streetcar way uptown and to Carrollton Avenue, there's a lot to discover. Wisata kuliner di New Orleans mencerminkan perpaduan banyak budaya. Gumbo, sebuah hidangan berkuah yang dihidangkan di atas nasi putih, memadukan masakan Afrika, Prancis, Jerman, Spanyol, dan suku asli Amerika, Choctaw. We make gumbo. Lots and lots of gumbo. When it's cold outside, that's whenever customers start coming in for the gumbo. During the summertime, not so much. We have been craving gumbo because it's New Orleans. It's a New Orleans thing, totally, Louisiana. And so we came up here and we were like, this is the first thing we did. Menurut pantauan Dinas Wisata Louisiana, wisata kuliner menjadi motivasi utama orang berkunjung ke New Orleans. Dan pembelanjaan di restoran dan bar menjadi kategori pembelanjaan terbesar. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Abe Moise, seorang chef yang mendirikan restoran Krakatoa Indonesian Cuisine di Florida yang terinspirasi oleh cita rasa masakan rumahan dan mengantarnya membuat bumbu racikan dalam kemasan. Sejak tahun 2020, 17,000 Flavor of Indonesia telah membantu warga Amerika mengenal cita rasa masakan Nusantara yang begitu kaya. Memasak masakan Indonesia itu rada ribet. Awalnya saya buat ini buat restoran kan, karena saya pengen pekerja di sini itu tinggal ngambil sesendok, 2 sendok, campurin segala macam jadi kan. Why not saya sell ini ke bangsa Amerika gitu loh. Saya pengen rasa ini ke pizza, ke tacos, even bagel. Di restorannya Krakatoa Indonesian Cuisine, Chef Abe Moise meramu dan menggunakan bumbu racikannya 17,000 Flavors of Indonesia yang diinspirasi oleh ragam cita rasa Nusantara, terutama dari kampung halamannya di Nusa Tenggara. Bumbu generik yang bisa dipadu padan untuk bahan atau masakan apapun merupakan konsep produk ciptaan pria asal Sumbawa ini. Diakui awalnya sulit memasarkan bumbu Indonesia. Uncommon. Iya, barang baru bagi mereka, jadi kayaknya mereka beli nggak ya. Tapi kalau kita ngejelasin dan mereka rasa, pasti mereka beli. You don't need to use this just for Indonesian makanan Indonesia, saya bilang gitu. You can use this for everything. Kalau orang di sini kan cenderung beli segala macam. Nah, this come very handy. Sisa daging, sisa sayur, sisa pasta, there you go. Mix with this, and you need salt. That's it. Ada 4 varian bumbu racikan dan 7 pilihan saus dan sambal, seharga $12 hingga $17 per botol. It's really good flavor. The one I tried was the spicy lemony flavor, and I love that the lemon flavor to it. So this is the real thing, guys. Menurut Abe, kuncinya adalah edukasi dan ekspos cita rasa Indonesia. Dari Hollywood, Florida, VOA.